atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Waalaikumsalam semuanya, apa kabar? warahmatullahi Ini insya Allah yang hari ini saya mungkin akan sebagai moderator di sesi kedua ini. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk absen sebentar, ya absen dulu klik eh, judulnya Fatwa Halal Haram. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah diklik di LMS, silahkan sekarang untuk duduk dengan rapi, on cam, dan kita nanti akan sampai jam 12, Pak Yai ya, untuk Betul. materinya. Ya, oke. Untuk materinya Pak Yai, PPT-nya sudah ada dan akan di-share. Baik. Ya, nanti saya share, Bu Rifa. Oke, Saya baik. coba share. Nah, teman-teman semuanya, mohon nanti perhatikan, ini adalah kesempatan yang sangat beruntung sekali karena nanti akan belajar tentang tentang diskusi halal haram, terus juga dari Pak Arwani akan belajar akan memberikan informasi kepada kita tentang definisi atau istilah-istilah dari halal haram, toharoh gitu ya, cara membersihkannya dan bagaimana itu akan diterapkan di yayasan masing-masing. Untuk Pak Yai Arwani, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih, Bu Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh kepengurusan, yang saya hormati Ibu Ayi sebagai MOT dan Ibu Rifa sebagai fasilitator pada sesi kali ini, dan yang saya hormati Ibu Bapak peserta pelatihan penyelia halal dari unsur MBG, SPPG MBG. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa dalam sesi pembahasan tentang konsep halal haram dalam Al-Quran dan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, tema kita tentang konsep halal haram ini adalah sebenarnya tema tentang fikih. Kalau dalam kajian ilmu keislaman itu ada namanya ilmu fikih. Jadi hal haram ini adalah kaitan dengan ilmu fikih. Dan pada saat ini uh, isu halal haram ini sangat uh, menjadi perhatian, bukan hanya di Indonesia, akan tetapi di seluruh negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Di antara yang menjadi perhatian bersama adalah terkait dengan sertifikasi halal. Hal ini tentu terkait dengan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ajaran agama yang kita anut, yang kita yakini. Di antara ajaran agama itu adalah kita harus mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci. Dalam hal ini, kita di Indonesia, alhamdulillah, ada satu payung hukum yang terkait dengan isu halal haram, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang sistem jaminan produk halal, dan ini merupakan terobosan yang luar biasa untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia. Nah, dari undang-undang ini, dari regulasi ini kemudian muncul ada satu badan yang
menjadi garda terdepan dalam menangani isu halal di Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Ini setingkat kementerian yang dalam menjalankan tugas fungsinya itu bersinergi dengan eh, badan lembaga yang lain yang terkait seperti Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, ini terkait dengan isu halal kita di Indonesia. Berbicara tentang halal haram secara umum, yang tadi kalau dalam domain keilmuan adalah ranahnya ilmu fikih, berbicara tentang halal haram perlu kita kaitkan dengan maqasid syariah, tujuan syariat, yang mana para ulama memformulasikan maqasid syariah ini ke dalam 5 hal penting, yaitu hifdzuddin, melindungi agama, hifdzun nafas, melindungi nyawa, hifdzul akal, melindungi akal, hifdzul mal, melindungi harta, dan hifdzun nasab, melindungi keturunan. Nah, ini ada 5 hal prinsip yang oleh para ulama dianggap sebagai maqasid syariah, tujuan syariat. Hifdzuddin, melindungi agama. Artinya ketika seseorang memperhatikan memperhatikan kehalalan dari apa yang ia konsumsi, memperhatikan kesucian dari apa yang ia kenakan. Nah, ini artinya orang tersebut menjaga akidahnya, menjaga agamanya, agama yang dia anut. Dia menjalankan ajaran agamanya. Nah, ini bagian dari hifdzuddin, menjaga agama. Jadi, memperhatikan aspek kehalalan dan kesucian ini ya tentu bagian dari hifdzuddin, melindungi agama, akidah yang kita yakini. Yang kedua adalah hifdzun nafas, melindungi nyawa. Nyawa setiap orang ini kan hanya satu ya, Bapak Ibu. Tidak ada yang mempunyai nyawa cadangan. Maka yang satu ini harus maksimal kita jaga. Nah, kaitannya dengan hifdzun nafas, menjaga nyawa yang merupakan bagian dari maqasid syariat, tujuan syariat. Para ulama misalkan mengharamkan al-madharat, segala sesuatu yang membahayakan. Mengkonsumsi segala sesuatu yang membahayakan, seperti racun misalkan. Secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Dan ini bagian dari hifdzun nafas, menjaga nyawa. Begitu juga melakukan sesuatu yang membahayakan nyawa, mengancam nyawa. Hukumnya haram dilakukan. Nah, ini kaitan dengan maqasid syariah atau tujuan syariat yang kedua, yaitu hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal. Jadi akal ini merupakan titik keistimewaan manusia dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Nah, dengan akal ini manusia bisa melakukan banyak inovasi, terobosan. Bahkan dengan akal ini manusia bisa mengeksploitasi, bisa menaklukkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi jika dibandingkan dengan bebatuan, pegunungan, lautan, pepohonan, hewan-hewan yang lain, ini manusia lebih unggul karena ada akal yang tentu setiap manusia yang lahir ke dunia ini sudah dibekali dengan akal tadi. Yang memang pada perkembangan selanjutnya tingkat kecerdasan akal ini berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Tentu karena pengaruh lingkungan dan pendidikan. Tapi secara fundamental, manusia itu ketika lahir ke dunia ya sudah dibekali dengan akal ini.
Makanya fungsi akal ini harus betul-betul dijaga, jangan sampai tidak berfungsi, jangan sampai tidak maksimal fungsinya, apalagi sama sekali tidak berfungsi. Nah, bagian dari hifdzul akal, menjaga akal, para ulama fikih mengharamkan al-muskirat, segala sesuatu yang memabukkan, baik benda cair ataupun benda padat. Benda cair seperti minuman-minuman yang memabukkan dengan berbagai jenis dan mereknya, kemudian benda padat seperti narkoba, daun ganja, opium, kecubung, dan lain sebagainya. Nah, itu yang memabukkan ketika dikonsumsi, hukumnya itu haram. Dan ini bagian dari hifdzul akal, melindungi akal. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi harta yang kita miliki, sesedikit apapun, sebanyak apapun, dalam mentasarufkannya itu harus berdasarkan kebutuhan, tidak sesuai keinginan. Jadi harus dibedakan antara kebutuhan dan dengan keinginan. Jadi kalau kebutuhan berapapun kita perjuangkan dan kita tasarufkan. Tapi kalau keinginan sesedikit apapun ya kita pertimbangkan matang-matang apakah perlu kita tasarufkan atau tidak perlu kita tasarufkan. Makanya dalam fikih kaitan dengan harta ini kita mengenal adanya kaidah adamul israf wa takdir. Tidak boleh boros dan tidak boleh pelit. Tapi kita mentasawufkan harta itu ala manhaj at-tawassut, dengan moderat. Tadi sesuai kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan. Nah, kaitannya dengan hifdzul mal, dengan pembahasan kita konsep halal haram, nanti bisa saja orang mengkonsumsi sesuatu tadi hukumnya halal, bahkan sudah bersertifikat halal, itu ketika dikonsumsi hukumnya haram ketika ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Jadi misalkan orang biasa makan siang cukup dengan 1-2 porsi. Satu ketika dia makannya sampai 10-13 porsi sekaligus dalam satu waktu. Nah, ini bisa jadi ya statusnya nanti haram karena apa? Ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Nah, ini kaitan dengan maqasid syariat, tujuan syariat yang keempat tadi, hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi yang harus memahami konsep halal haram dan mengamalkan dalam kehidupan keseharian, ketika mengkonsumsi sesuatu harus memperhatikan aspek kehalalan, ketika mengenakan sesuatu harus memperhatikan aspek kesucian. Itu bukan hanya diri kita saja, akan tetapi keluarga kita, istri, suami, anak, cucu, keturunan kita juga harus memahami dan mengaplikasikannya. Nah, kaitan dengan hifdzun nasab ini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat hadis menjelaskan bahwa apa yang dikonsumsi oleh seseorang itu akan menjadi bagian darah yang mengalir di dalam tubuhnya, dan itu akan membentuk karakter dan watak seseorang. Jadi baik buruknya watak seseorang itu ya dipengaruhi juga oleh apa yang dia konsumsi. Kalau yang ia konsumsi sesuatu yang halal, nah, orang ini berpotensi menjadi pribadi yang baik. Kalau yang ia konsumsi itu sesuatu yang haram, ya berpotensi menjadi pribadi yang buruk. Nah, ini kaitan dengan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi 5 hal tadi, hifdzuddin melindungi agama, hifdzun nafas melindungi nyawa, hifdzul akal melindungi akal,
hifdzul mal melindungi harta dan hifdzul nasab melindungi keturunan. Ini adalah maqasidus syariah yang harus kita perhatikan dalam uh, kehidupan keseharian, termasuk terkait dengan konsep halal haram. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, masih kaitan dengan maqasidus syariah, ada istilah kaidah maqasid syariah. Nah, ini yang pertama bahwa setiap hukum Islam, syariat Islam itu mempunyai, hukum syariat itu mempunyai tujuan. Yang mana tujuannya itu bisa detail ataupun global. Contoh misalkan, ini satu contoh hukum wajibnya zakat fitrah misalkan. Zakat fitrah ini kan mengeluarkan zakat berupa makanan pokok di malam Idul Fitri. Semua orang Muslim yang mampu, laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan bayi pun ya, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau bayi, anak-anak ya orang tuanya yang mengeluarkan untuk anak-anaknya tadi. Nah, ini mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok dibagikan kepada fakir miskin pada hari raya Idul Fitri malamnya ya. Itu tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa dan harta. Nah, ini satu contoh saja bahwa hukum syar'i itu ada tujuan, baik nanti secara detail ataupun global. Kemudian masih kaitan dengan kaidah maqasid syariah juga ada hierarki kemaslahatan. Hierarki kemaslahatan ini ada 3, Ibu Bapak para peserta. Ada dzurriyyat primer, hajiat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Dzurriyyat primer, hajiat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Nah, ini kita harus memperhatikannya. Kalau kita kaitkan dengan konteks makan minum, apa yang kita konsumsi sehari-hari, yang doruriyat ini contohnya seperti karbo. Karbo ini suatu yang doruriyat, yang primer dalam konsumsi sehari-hari. Nanti bisa berupa nasi atau jagung, sagu, gandum, ubi-ubian, dan lain sebagainya. Jadi yang doruriyat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi, tidak boleh tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berakibat fatal. Nah, ini karakternya doruriyat atau primer. Kemudian yang kedua adalah hajiat sekunder. Sekunder ini sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka menjadikan hidup tidak nyaman. Walaupun tidak fatal sebagaimana tidak terpenuhinya doruriyat atau primer. Nah, yang kedua tadi hajiat atau sekunder itu contohnya kalau dalam konteks makanan tadi adalah lauk pauk. Ada daging, ada telur, ada ikan, ada tahu tempe, ada buah, ada sayur. Nah, ini levelnya adalah hajiat atau sekunder. Sebaiknya dipenuhi. Karena ini nanti terkait dengan standar gizi kesehatan. Nah, kalau tidak dipenuhi ya tentu jadikan hidup tidak nyaman karena standar gizinya tidak terpenuhi. Nah, ini yang hajiat, yang level kedua tadi. Kemudian yang level ketiga adalah tahsiniyat tersier. Nah, tersier ini sebagai pelengkap saja, penyempurna. Yang doruriyat primer harus dipenuhi, yang hajiat sekunder sebaiknya dipenuhi, yang tahsiniyat tersier ya hanya pelengkap penyempurna saja. Dalam konteks makanan, contoh tahsiniyat atau tersier ini seperti sambal, kerupuk, saus, kecap, topping, bawang goreng, dan seterusnya, itu bagian dari tersier. Artinya kalau makan, kemudian ada sambelnya, ini oleh sebagian orang dianggap luar biasa lezat nikmatnya.
Bahkan kalau tidak ada sambelnya, menurut sebagian orang ya tidak afdol makannya. Atau kerupuk misalkan. Nah ini, walaupun ini semua karena levelnya adalah tahsiniyah tersier, artinya kalau tidak dipenuhi ya tidak masalah, tidak tidak memberikan yang signifikan kalau tidak dipenuhi. Nah, ini yang daruriyat primer, hajiyat sekunder, dan tahsiniyat tersier. Kemudian dalam kaidah maqasid syariah juga ada konsep maslahat dan mafsadat. Ibu bapak para peserta yang saya hormati, maslahat mafsadat ini artinya akan menjadi di antara barometer yang diperhatikan oleh para ulama ketika melakukan istinbatul ahkam asyariyah, mengambil kesimpulan hukum fikih, termasuk juga ketika membahas tentang fatwa produk halal. Jadi nanti ada di antara aspek yang dijadikan acuannya adalah konsep maslahat dan mafsadatnya. Artinya yang maslahat ini yang bermanfaat, yang mafsadat ini yang berbahaya. Kalau yang bermanfaat ya hukum asalnya halal. Kalau yang berbahaya ya hukum asalnya haram. Nah, itu terkait dengan kaidah maqasid syariah. Kemudian ada hukum syar'i. Hukum syar'i ini ada 5. Saya kira ibu bapak para peserta sudah memahami dan ini sangat familiar. Hukum syar'i yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib ini ya sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Ini yang wajib. Contohnya seperti puasa di bulan suci Ramadan. 1 bulan penuh di waktu tertentu, tidak makan minum, menahan lapar dahaga. Nah, ini hukumnya wajib. Kalau ada orang Muslim sudah baligh, berakal sehat, dia seorang mukallaf ya tentu, kemudian tidak mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, padahal tidak ada udzur, maka dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini anjuran untuk mengerjakan. Jadi kalau wajib keharusan untuk mengerjakan, kalau sunnah hanya anjuran untuk mengerjakan. Nah, yang sunnah ini contohnya seperti mengawali buka puasa dengan mengkonsumsi sesuatu yang rasanya manis. Nah, ini hukumnya sunnah. Makanya ketika bulan suci Ramadan, buah kurma ini sangat dicari oleh banyak orang. Pasarannya melonjak, konsumennya sangat banyak karena ya di antaranya adalah itu kesunahan untuk mengawali buka puasa atau takjilnya. Walaupun memang ya bukan hanya buah kurma ya, pokoknya apapun yang rasanya manis, kolak pisang, kolak labu, sirup yang manis juga termasuk mendapatkan kesunahan ketika kita konsumsi untuk mengawali buka puasa. Nah, ini sunnah ini ya hanya anjuran. Karena hanya sebatas anjuran bukan keharusan, maka ketika ada orang mengawali buka puasa dengan makan gorengan atau makan kerupuk, ya tidak berdosa. Yang ketiga adalah haram. Haram ini kebalikannya wajib. Kalau wajib harus mengerjakan, haram harus meninggalkan. Nah, jadi kalau ada orang melakukan yang haram secara sadar, tidak ada uzur secara syar'i, maka berdosa. Contoh yang haram itu adalah mengkonsumsi sesuatu yang najis. Itu hukumnya haram. Bangkai dimakan, itu haram. Ada orang mengkonsumsi bangkai, sengaja, sadar, tidak ada uzur, maka dia berdosa karena melakukan sesuatu yang haram. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah makruh.
makruh ini kebalikannya sunnah, Bapak Ibu. Kalau sunnah anjuran mengerjakan, makruh anjuran meninggalkan. Makruh ini anjuran meninggalkan. Nah, para ulama memberikan contoh yang makruh ini seperti mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Orang ingin berangkat sholat Jumatan atau ingin berangkat sholat jamaah di masjid. Makruh mengkonsumsi buah durian terlebih dahulu. Karena buah durian ini baunya menyengat. Orang mau berangkat kondangan, mau hadir arisan. Makruh makan jengkol terlebih dahulu. Karena jengkol ini baunya menyengat. Nanti tidak semua orang yang ada di masjid yang bertemu dengan kita itu hobi makan durian. Tidak semua orang yang ketemu dengan kita di tempat arisan atau kondangan tadi suka dengan pete atau jengkol. Nah, ini kan nanti akan mengganggu kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baunya menyengat sebelum berkumpul dengan orang banyak. Nah, ini makanya hukumnya makruh. Nah, makruh ini hanya sebatas anjuran saja, anjuran meninggalkan. Kalau kalau wajib kan, kalau sunnah kan anjuran mengerjakan. Nah, kalau makruh anjuran meninggalkan. Nah, karena sebatas anjuran, ya kalau ada orang tetap melakukan, artinya mengkonsumsi yang baunya menyengat, ketika ingin berkumpul dengan orang banyak, ya tidak berdosa. Kan tetapi, ya dia terkena hukum makruh. Yang kelima adalah mubah. Mubah ini eh, tidak ada keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan, sebagaimana tidak ada anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan. Ini mubah. Jadi kalau saya ilustrasikan kendaraan mobil, kendaraan roda 4, mubah ini parsneleng dalam posisi netral, tidak maju, tidak mundur. Nah, ini mubah. Ilustrasinya seperti itu. Nah, yang mubah ini Bapak Ibu nanti bisa saja berubah menjadi wajib, bisa. Mubah berubah menjadi haram juga bisa. Nah, ini yang mubah. Contoh yang mubah menjadi wajib. Nah, contoh yang mubah dulu. Yang mubah ini kan contohnya makan, minum, tidur, ngobrol, jalan-jalan. Semua itu mubah. Artinya mau melakukan hal-hal tadi boleh, tidak melakukan juga tidak apa-apa. Tapi yang mubah yang tadi berubah menjadi wajib. Misalkan nih, makan ini kan asalnya mubah. Tapi bagi orang yang divonis oleh dokter, dia punya penyakit dan tidak boleh telat makan. Maka makan tepat waktu bagi orang tersebut ya hukumnya menjadi wajib. Karena ini kaitannya dengan tadi hifdun nafas yang menjaga nyawa. Yang kata dokter orang ini kalau makan telat nanti penyakitnya akan langsung kambuh dan parah bisa mengancam nyawanya, bisa mematikan misalkan. Nah, dalam kondisi seperti tadi ya makan bagi orang tersebut tepat waktu menjadi wajib. Ini mubah berubah menjadi wajib. Atau mubah berubah menjadi haram. Misalkan makan itu ya yang dia konsumsi sesuatu yang najis. Ya, walaupun asal makannya itu mubah, tapi karena objek yang dikonsumsi tadi adalah sesuatu yang najis, ya maka berubah menjadi haram. Makannya menjadi haram. Ya, itu hukum syariat yang jumlahnya 5, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berarti halal haram ini ya bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syar'i. Uh, Artinya menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Nah, ini terkait dengan hal. Kemudian kita akan melihat urgensi halal haram.
Nah, di sini saya akan membahasnya dengan 3 barometer, Bapak Ibu. Jadi melihat urgensi halal haram dari 3 perspektif. Yang pertama ayat Al-Quran, yang kedua hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga makalah ulama, statement para ulama. Nah, yang pertama ayat Al-Quran, saya mencantumkan ada 2 ayat Al-Quran di sini. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, ayat ini terkait dengan konsep halal. Ada penegasan halalan thayyiba, kewajiban untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Ayat yang kedua, ini masih surat Al-Baqarah 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinsiri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman iturra ghairu baghi wala 'adin fala itsma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini yang kedua ini adalah ayat yang terkait dengan konsep haram, Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat 173 surat Al-Baqarah tadi. Di antaranya adalah eh, bangkai. Bangkai binatang, apalagi bangkai orang, haram dikonsumsi. Kemudian darah juga hukumnya haram dikonsumsi. Kemudian daging babi haram dikonsumsi. Dan daging hewan yang sebenarnya hewan ini halal dagingnya dikonsumsi, tapi karena tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i, maka menjadi haram dikonsumsi. Misalkan ketika menyembelih, tidak menyebut asma Allah, tapi menyebut asma selain Allah. Nah, ini maka sembelihannya itu tidak sah dan dagingnya itu menjadi haram dikonsumsi. Nah, ini barometer Al-Quran. Di antaranya tadi saya mencantumkan 2 ayat yang terkait dengan konsep halal dan konsep haram. Berikutnya barometer sunnah nabawiyah. Di sini juga saya mencantumkan ada 2 hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanit taqa asyubuhat faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar tidak diketahui oleh mayoritas orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, dalam hadis ini dijelaskan tentang segala sesuatu itu harus clear kehalalannya dan keharamannya. Kemudian ada sesuatu yang samar, yang abu-abu, ini harus ekstra hati-hati.
jangan sembarangan, jangan sembrono, karena yang samar ini bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu yang haram. Makanya yang syubhat ini menjadi domain para ulama untuk mengkajinya secara komprehensif dari berbagai aspeknya. Apakah yang samar tadi nanti masuk dalam kategori yang halal atau kategori yang haram, dan itu menjadi domainnya para ulama, bukan orang-orang awam. Nah, kemudian dari hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini juga, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, menjadi inspirasi utama adanya program sertifikasi halal produk pangan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa yang sekarang gencar dilakukan di Indonesia dan juga di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Jadi inspirasi utamanya ada pada hadis ini, Bapak Ibu para peserta. Tadi innal halal bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal harus jelas, yang haram jelas. Makanya dengan adanya sertifikat halal, logo halal yang menempel pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan seterusnya, itu siapapun akan mudah untuk mengidentifikasi mana yang halal, mana yang tidak halal, mana yang sesuai dengan koridor syar'i, mana yang tidak sesuai. Sekalipun orang awam, dia ingin membeli makanan, minuman, atau obat-obatan kosmetik, nah dengan melihat logo halal BPJPH, nah dia atau logo halal ya, kalau di negara lain ya ada logo halalnya sendiri, nah itu dia akan dengan mudah untuk mengidentifikasinya. Nah, makanya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ini menjadi inspirasi utama adanya program sertifikasi halal. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim, kullu dzinabin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haram. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam, hukumnya haram. Nah, hadis yang kedua ini terkait dengan konsep haram, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati. Jadi ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya, di antaranya tadi ada binatang buas yang bertaring, dan seperti buaya, serigala, harimau, ini termasuk binatang buas yang bertaring dan dagingnya haram dikonsumsi. Kemudian unggas bercakar tajam. Ini yang ditegaskan dalam hadis tadi juga. Seperti burung gagak, burung elang, burung garuda. Nah, ini haram dikonsumsi karena bercakar tajam. Kalau ada orang menyembelih secara syar'i membaca basmalah seekor burung gagak atau seekor serigala, ya tetap dagingnya haram dikonsumsi karena itu semua termasuk binatang-binatang yang dagingnya haram dikonsumsi. Nah, itu dua hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan sebelumnya juga ada dua ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep halal haram. Nah, ini Bapak Ibu para peserta hanya sekedar contoh ya yang saya cantumkan di sini, hanya sekedar contoh dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sejatinya ayat Quran dan hadis yang terkait dengan konsep halal haram itu sangat banyak. Artinya jika Bapak Ibu para peserta menelaah lebih jauh dalam Al-Quran dan hadis, mencari ayat-ayat dan hadis yang terkait dengan konsep halal haram, maka saya pastikan akan menemukan lebih banyak lagi. Bukan hanya dua ayat Al-Quran dan dua hadis Nabi SAW. Kemudian barometer yang ketiga terkait dengan urgensi halal haram adalah maqalah ulama, statement para ulama. Di sini ada tiga maqalah. Yang pertama, al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal. Hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Nah, ini hukum asal ya. Jadi apapun yang bermanfaat ya hukum asalnya halal.
apapun yang berbahaya ya hukum asalnya haram. Walaupun nanti bisa saja Bapak Ibu para peserta dari hukum asal ini berubah ke sebaliknya. Dari yang asalnya halal menjadi haram, dari yang asalnya haram menjadi halal. Tapi dalam konteks tertentu dan menjadi domainnya para ulama untuk mengkajinya terlebih dahulu. Nah, salah satu contohnya ketika dalam konteks darurat. Nah, dalam konteks darurat ini nanti bisa terjadi jungkir balik, ya artinya yang dari yang halal menjadi haram atau dari yang haram menjadi halal. Nah, ini hanya sekedar uh, sekedar contoh saja. Misalkan, nah ini terkait dengan kaidah yang kedua ini yang saya cantumkan. Yang kedua ini ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang. Nah, ini konteksnya adalah darurat. Konteks darurat. Nah, misalkan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan menjadi halal karena darurat. Contohnya, misalkan ada orang lagi makan kemudian tersedak. Saking lahapnya makan, saking lezatnya, nikmatnya dia makan sampai tersedak. Nah, kalau tersedak ini jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Artinya harus segera diselesaikan tersedaknya. Karena kalau dibiarkan, maka dalam hitungan menit orang ini bisa meninggal dunia karena tidak bisa bernafas. Nah, ini berarti kan konteksnya darurat ini, Ibu Bapak. Nah, dalam konteks darurat ini, ya akhirnya dia harus minum. Karena tersedak ini harus diselesaikan dengan minum air. Nah, sayangnya ketika terjadi tersedak, ternyata di sekitarnya tidak ada air yang suci, tidak ada air yang halal, tapi adanya air yang haram misalkan, atau air yang najis. Nah, maka dalam konteks darurat tersedak seperti tadi, ya sudah, dia minum air yang haram tadi. Tapi ya disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya saja. Artinya dia minum hanya untuk menghilangkan tersedaknya. Jangan kemudian satu botol dihabiskan. Nah, ini hanya untuk apa? Keadaan darurat tadi. Nah, kemudian contoh misalkan darurat eh, membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang, yang diharamkan. Misalkan berbohong. Berbohong ini kan haram, tidak boleh. Tapi satu ketika misalkan ada orang, misalkan ada orang datang ke seseorang, dia bawa senjata tajam, bawa pisau misalkan, kemudian wajahnya itu kelihatan merah emosi, ucapannya itu keras, dan dia menanyakan seseorang. Nah, dia tanya, mana si Fulan? Misalkan, mana si Fulan? Dia tanya. Nah, melihat gelagat yang tidak baik, orangnya bawa senjata tajam, sedang emosi, suaranya keras, dia bertanya keberadaan seseorang. Nah, akhirnya yang ditanya ini dia jawabnya bohong. Dia jawabnya bohong bahwa si Fulan ini sedang pergi keluar kota misalkan. Padahal orangnya ada di dalam rumah misalkan. Nah ini dia bohong, ini kan bohong itu kan haram. Tapi karena konteksnya darurat melihat keadaan tadi, ya dia boleh melakukan yang uh, diharamkan tadi berupa bohong. Tapi kan itu konteksnya adalah konteks darurat. Itu yang dimaksud dengan ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat membolehkan kita mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang diharamkan. Tapi tentu harus sesuai dengan tingkat kedaruratannya saja. Kemudian yang ketiga, kaidah fikih yang ketiga adalah idzastamal halal wal haramu ghulibal haramu. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, kita lihat contohnya nih, Bapak Ibu, supaya kaidah ini menjadi lebih jelas. Misalkan ada orang punya potongan daging ayam hasil sembelihan secara syar'i. Artinya potongan daging ayam tadi halal, rencananya mau dimasak dan dikonsumsi. Pada saat yang sama, orang tadi punya potongan daging ayam yang mati karena sakit.
Kemudian dagingnya dipotong-potong. Nah, ini kan haram ini bangkai. Tujuannya bukan untuk dimakan, tapi untuk pakan ternak atau untuk pupuk kandang misalkan. Nah, ada dua macam potongan daging ayam yang halal dengan yang haram. Namun sebelum diproses, tadi yang halal dimasak, kemudian yang haram tadi mau dijadikan pakan ternak misalkan, itu tercampur. Potongan potongan-potongan daging ayam dua jenis tadi tercampur. Ketika tercampur, tragisnya itu pemiliknya tidak mampu untuk membedakan mana potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i yang halal, mana potongan daging ayam yang bangkai tadi yang najis tadi. Nah, dalam kondisi tercampur dan dia tidak mampu membedakan, maka berlakulah kaidah idza al halal wal haramu ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini uh, semua potongan daging ayam tadi yang tercampur dan pemiliknya tidak mampu membedakan, maka ya semuanya dianggap haram, tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini yang dimaksud dengan kaidah idza al halal wal haramu hudibal haram. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tidak tiga kaidah fikih. Ini makalah ulama ya. Nah, statement ulama. Artinya yang terkait dengan konsep halal haram dan ini sama seperti ayat Quran dan hadis, hanya sekedar contoh saja. Hanya sekedar contoh yang saya cantumkan ada tiga. Kalau ibu bapak para peserta menelaah lebih jauh, mencari kaidah-kaidah fikih, makalah ulama yang terkait dengan konsep halal haram, pasti akan menemukan lebih banyak lagi dari apa yang saya cantumkan di sini. Itu uh, tentang barometer dari urgensi halal haram, yaitu ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan makalah ulama. Berikutnya ada istilah makanan yang halalan thayyiba, halal dan baik. Tadi di ayat Al-Quran yang terkait dengan barometer urgensi halal itu kan ada ayat kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi yang baik, yang halal dan baik. Nah, ini juga ada lagi yang surat Al-Maidah ini ayat 88. Di sini yang saya cantumkan ada wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ini surat Al-Maidah ayat 88. Istilah halal berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Istilah thayyib berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan, gizinya, proteinnya, gizinya, kemudian tidak mudarat bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal dan elegan. Jadi ada istilah halalan thayyibah dan halal ghairu thayyib. Halal baik, halal tidak baik. Nah, ini maksudnya apa? Nanti kita lihat contohnya. Jadi orang bisa saja mengkonsumsi sesuatu yang halal. Halalnya nanti halal thayyib atau halal ghairu thayyib. Orang bisa saja mengkonsumsi sesuatu yang haram, berarti kan tidak halal. Nah, yang halal thayyib ini misalkan nih, ada kue eh, kondisinya masih layak untuk dikonsumsi, kemudian didapat dari cara ya yang tidak mencuri ya tentu ya tidak mencuri karena mencuri kan haram. Ini dengan cara yang elegan, misalkan dia membuat sendiri atau dikasih dari orang lain atau membeli dari satu toko misalkan. Nah, kemudian dia konsumsi kue tadi. Nah, ini ketika dia konsumsi, nah ini statusnya ini halalan thayyibah, halal dan baik. Contoh yang halal ghairu thayyib, halal tidak baik. Kue tadi kondisinya sudah tidak layak dikonsumsi, sudah agak basi misalkan. Cara mendapatkannya elegan, tapi kondisinya sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian dia tetap mengkonsumsinya. Nah, ini statusnya ya
Bisa jadi dia mengkonsumsi yang halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Biasanya kalau mengkonsumsi makanan yang sudah agak basi itu ada efek negatifnya, ada bagi kesehatan. Perutnya agak mual atau kepalanya agak pening misalkan setelah dia mengkonsumsi makanan yang agak basi tadi. Nah, contoh lain makanan yang halal ghairu thayyib, misalkan kuenya tadi memang kondisinya masih layak dikonsumsi, tapi dia mendapatkannya itu dengan cara yang tidak elegan. Bukan mencuri ya, kalau mencuri haram. Tapi dia dapatkan misalkan dengan cara memaksa, minta secara paksa dari temannya atau dari saudaranya. Akhirnya pemiliknya itu ya menyerahkannya tidak sepenuh hati. Jadi ngosok istilahnya, dia memberikan secara ngosok ya, kemudian dimakan oleh yang mintanya. Nah ini bisa jadi ya itu statusnya halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Jadi level tertinggi dan target utama adalah makanan yang halalan thayyibah, halal dan baik. Itu terkait dengan istilah halalan thayyibah. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kemudian ada sebab keharaman sesuatu. Nah, sebab keharaman sesuatu ini ada 6 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama adalah an-najis awil mutanajis. Najis atau terkena najis. Ini haram dikonsumsi. Najis seperti darah, kemudian mutanajis, najis seperti darah, nanah, bangkai itu najis. Hukumnya haram dikonsumsi. Mutanajis contohnya seperti buah apel, kemudian jatuh menimpa kotoran binatang. Dalam keadaan mutanajis terkena kotoran binatang, terkena najis, buah apel tadi, belum disucikan dengan air, itu hukumnya haram dikonsumsi karena mutanajis. Jadi kalau buah apel kan halal nih, suci. Tapi ketika terkena najis belum disucikan, itu haram dikonsumsi. Kemudian berikutnya al-kadar awil khobath, kotor dan jijik, seperti kecoa dan belatung. Ini haram dikonsumsi. Kemudian al-doror, membahayakan, seperti racun. Ini haram dikonsumsi. Kemudian al-iskar, memabukkan, seperti khamr dan narkoba. Nah, ini haram dikonsumsi. Kemudian al-muftadisah, binatang buas, seperti serigala dan buaya, atau burung elang, burung gagak. Nah, ini haram dikonsumsi dagingnya. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi, hidup di dua alam, di air dan di darat. Nah, ini haram dikonsumsi. Contohnya seperti katak dan sesilia. Nah, terkait dengan al-barmaiyah atau amfibi ini, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, yang menentukan seekor binatang itu kategori amfibi atau bukan adalah pakar binatang, bukan pakar agama atau pakar syariat. Jadi kalau kata pakar binatang bahwa binatang A, binatang B itu kategorinya amfibi, atau binatang C, binatang D itu kategorinya bukan amfibi. Walaupun misalkan sekilas keluar masuk darat dan air, tapi oleh pakar binatang dianggap itu bukan amfibi. Nah, maka yang menjadi acuan adalah eh, ketetapan dari pakar binatang ini. Artinya kalau dianggap sebagai binatang amfibi, maka secara fikih diterapkan hukum al-barmaiyah atau amfibi. Jika bukan, walaupun sekilas keluar masuk darat air, ya tidak bisa serta-merta diterapkan hukum al-barmaiyah atau binatang amfibi. Nah, ini sebab keharaman sesuatu yang jumlahnya ada 6 yang saya cantumkan di sini. Kemudian Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, ada istilah suci najis. Nah, ini erat terkait dengan istilah halal haram.
Makanya di sini saya akan membahas walaupun secara sekilas ya Bapak Ibu tentang suci najis. Karena begitu eratnya kaitan suci najis dengan halal haram. Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, baik kecil maupun besar. Najis adalah sesuatu yang kotor, yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Jadi, suci ini ya, tadi keadaan tidak terkena najis dan hadas tidak sedang hadas. Kalau hadas ini tidak secara langsung ya terkait dengan pembahasan halal haram. Nah, yang najis ini adalah suatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Nah, najis ini ada 3 macam, Ibu Bapak para peserta yang saya hormati. Para ulama mengkategorikan najis itu ada 3 macam. Yang pertama najis mukhafafah ringan, yang kedua najis mutawasito sedang, dan yang ketiga najis mughalladhah berat. Ada yang ringan mukhafafah, sedang mutawasito, berat mughalladhah. Nah, nanti masing-masing ini ada tata cara penyuciannya ketika satu objek terkena najis, baik itu mukhafafah ringan atau mutawasito sedang atau mughalladhah berat. Nah, nanti cara mensucikan objek tadi seperti apa, nanti ada tata caranya dan berbeda antara satu dengan yang lain. Yang pertama, najis mukhafafah ringan. Ibu Bapak para peserta, ini najis air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Air kencing yang seperti ini, hukumnya najis mukhafafah, najis ringan. Cara mensucikan satu objek yang terkena najis mukhafafah, yaitu dengan cukup menciprati air saja. Tidak perlu menyiramkannya. Jadi menciprati air. Misalkan begini, ada lantai rumah terkena najis mukhafafah, najis ringan. Nah, tentu kalau ada ainun najasa, ada bentuk najisnya, berarti dalam hal ini ya air kencingnya ya. Air kencingnya ada di situ ya dilap dulu, dihilangkan dulu. Misalkan dilap pakai kain atau pakai tisu, setelah dilap, kemudian disucikan dengan cara apa? Dengan cara menciprati air. Cukup tidak perlu menyiramkan, cukup dengan menciprati air untuk mensucikan satu objek yang terkena najis mukhafafah atau ringan. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh, najis sedang. Ini contohnya seperti kotoran binatang, kotoran orang, darah, nanah, muntah-muntahan, dan kebanyakan najis yang ada di sekeliling kita itu kategorinya adalah mutawasito, najis sedang. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mutawasito, misalkan ada baju kita atau apapun itu terkena najis mutawasito, najis sedang. Nah, maka cara mensucikannya itu dengan menyiramkan air sampai bersih. Jika ada ainun najasa, ada bentuk najisnya, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, maka harus hilang. Disiram. Tidak cukup diciprati, tapi harus disiram dengan air. Nah, setelah disiram bersih suci, maka kembali suci. Nah, itu cara mensucikan najis mutawasito atau najis sedang. Kemudian yang ketiga, najis mughalladhah, najis berat. Ini najis dari unsur anjing dan babi. Air liurnya, kotorannya, darahnya, bahkan bersentuhan dalam keadaan basah, Bapak Ibu. Anjing atau babinya yang basah, atau kitanya yang basah, atau dua-duanya yang basah, bersentuhan. Itu bisa mengkontaminasi najis mughalladhah, najis berat. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mughalladhah, najis berat ini dengan 7 kali siraman. Salah satunya dicampur dengan debu. Baik siraman pertama, atau siraman ke-7, atau siraman ke-5, atau siraman keberapapun.
Nah, ini disiram dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Misalkan piring atau sendok atau garpu atau pisau ah, terkena najis mughaladhah, najis berat. Nah, ya tadi cara mensucikannya disiram 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Jika sudah melakukan hal itu, maka dianggap kembali suci. Nah, itu proses pensucian najis mughaladhah, najis berat. Nah, itu 3 macam najis, mukhaffafah ringan, mutawassithah sedang, dan mughaladhah berat. Berikutnya ada najis ma'fun anhu, Bapak Ibu. Najis yang ditolerir, dimaafkan. Ini najis yang ma'fun anhu. Nah, ini maksudnya apa najis ma'fun anhu? Itu maksudnya najis yang hukumnya najis, tapi eh, sudah tidak perlu disucikan lagi. Dimaafkan, dima'fu, tidak perlu disucikan. Nah, itu najis ma'fun anhu. Contohnya nih, para ulama memberikan contoh najis yang ma'fun anhu itu bangkai binatang yang ketika hidupnya kemudian dilukai, tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Jadi apa, ada bangkai binatang yang ketika hidupnya kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Seperti ya capung misalkan, cicak, kecoa. Itu kalau masih hidup kemudian dilukai tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka ketika capung, cicak, kecoa ini mati jadi bangkai. Nah, bangkainya itu kategorinya najis ma'fun anhu, najis yang dimaafkan. Artinya kalau nanti ubin rumah, lantai rumah kita atau baju kita atau peralatan makan kita terkena bangkai kecoa misalkan atau bangkai capung, ya itu najis tapi dimaafkan. Ma'fun anhu, sudah tidak perlu disucikan lagi. Artinya tetap boleh digunakan. Nah, ini najis ma'fun anhu. Contoh lain najis ma'fun anhu itu misalkan begini. Saya kira mungkin ini fenomena yang juga terjadi di sekitar Bapak Ibu. Ada orang jualan makanan, kue-kuean, gorengan. Nah, lokasi jualannya ini berdekatan dengan titik-titik yang potensi najis. Misalkan selokan dan tempat sampah. Kemudian para pembeli yang melihat secara kasat mata banyak sekali lalat berterbangan. Hinggap ke sana kemari dari selokan, dari tempat sampah terbang hinggap ke gorengan, ke kue-kue yang tadi yang dijual tadi, di dagangan tadi. Itu melihat kasat mata. Artinya apa? Artinya itu sudah yakin betul bahwa lalat tadi itu dari titik najis terbang kemudian hinggap ke makanan tadi. Nah, ini secara fikih hukumnya najis tapi maafun anhu. Najis tapi dimaafkan. Artinya tidak perlu disucikan lagi. Boleh dikonsumsi, makanannya masih tetap halal dikonsumsi. Gorengannya, kue-kueannya, semua itu masih halal dikonsumsi walaupun kita melihat secara kasat mata ya dihinggapi oleh lalat-lalat yang tadi terbang itu dari titik-titik yang najis. Nah, ini juga oleh para ulama dianggap sebagai contoh najis ma'fun anhu, najis yang dimaafkan. Kemudian contoh lain seperti ada orang lagi membakar babi atau anjing misalkan. Kemudian lewat orang di depannya sehingga bajunya tubuhnya itu terkena asap bakaran kambing atau apa anjing atau babi tadi. Nah, ini juga oleh ulama dianggap sebagai najis yang ma'fun anhu. Artinya najis tapi sudah tidak perlu disucikan lagi, dimaafkan, tidak apa-apa. Nah, itu beberapa contoh najis yang ma'fun anhu. Artinya najis tapi dimaafkan. Kemudian relasi antara suci najis dengan halal haram, Bapak Ibu. Yang pertama, sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis atau terkena najis. Jadi kalau ada sesuatu yang halal, yang suci, kemudian terkena najis, dalam keadaan terkena najis belum disucikan, disiram dengan air, ya hukumnya haram dikonsumsi.
Tadi contohnya buah apel halal, tapi ketika jatuh menimpa kotoran binatang, belum disucikan ya haram dikonsumsi. Tapi kalau disucikan lagi, dibilas dengan air, bersih lagi, suci lagi ya kembali halal dikonsumsi. Kemudian yang kedua, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Jadi walaupun suci, ada yang haram dikonsumsi. Contohnya seperti narkoba atau daun ganja, opium, kecubung. Ini suci. Kalau ada orang sholat, di saku bajunya itu ada daun ganja, sholatnya sah, tidak masalah, karena itu suci. Tapi kalau dikonsumsi, ini beda lagi, hukumnya haram. Kenapa? Karena ada unsur iskar, memabukkan. Itu uh, yang kait dengan apa? Suatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Kemudian halal haram identik dengan konsumsi, suci najis identik dengan penggunaan atau pemakaian. Ini identiknya ya. Walaupun sertifikat halal yang sekarang gencar dilakukan oleh pemerintah di Indonesia dan juga oleh pemerintah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga yang dikenakan, yang digunakan. Jadi Bapak Ibu nanti jangan apa kaget misalkan ada freezer lemari es yang berlogo halal, bersertifikat halal. Padahal freezer lemari es ini kan tidak dikonsumsi, tapi digunakan. Nah ini tadi sertifikat halal itu mencakup sesuatu yang dikonsumsi dan juga yang digunakan. Kenapa kok freezer diberi sertifikat halal? Jadi karena begini Bapak Ibu, mungkin ini di antara freezer lemari es yang ada di dapur-dapur SPPG, MPG Bapak Ibu juga ya. Artinya ada freezer, ada di situ yang digunakan dan berlogo halal, bersertifikat halal. Jadi menurut pakar elektronik, bahwa komponen pendingin yang ada pada freezer, lemari es, dan kulkas itu ada yang terbuat dari unsur babi, ada yang terbuat dari unsur selain babi. Nah, kalau freezer, lemari es, kulkas, unsur apa komponen pendinginnya itu terbuat dari unsur babi, ya otomatis berakibat fatal nanti pada apa-apa yang ditaruh diletakkan di dalamnya. Ada daging, ada sayur, ada buah, ada makanan yang diletakkan di dalam freezer lemari es tadi akan terkontaminasi najis dan najisnya najis mukhaladh, najis berat, najis unsur babi. Karena komponen pendinginnya itu misalkan terbuat dari unsur babi. Jadi akibatnya fatal, mengkontaminasi najis sesuatu yang ada di dalamnya. Makanya freezer lemari es kulkas yang terbuat yang salah satu komponennya itu adalah dari unsur babi, itu tidak bisa diberi sertifikat halal. Nah, sementara yang terbuat komponen pendinginnya itu bukan dari unsur babi, ya akhirnya diberi sertifikat halal. Artinya tidak akan mengkontaminasi najis sesuatu apapun yang ada di dalamnya. Jadi bukan berarti freezer lemari es yang diberi logo halal itu berarti halal dikonsumsi ya. Ada orang yang kalau makan siang dia motong-motong freezer dulu kemudian dia makan. Tidak, tapi ya tadi karena eh, tidak mengkontaminasi najis sesuatu apapun yang ada di dalamnya. Nah, itu contoh relasi antara suci najis dengan halal haram. Berikutnya, ini pembahasan terakhir dalam presentasi ini adalah tentang fatwa hukum fikih. Jadi fatwa itu adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara individu maupun kolektif. Dan fatwa ini mencakup berbagai aspek kehidupan. Fatwa terkait dengan hukum keluarga, fatwa terkait dengan pendidikan, fatwa terkait dengan banyak hal, termasuk juga tentang produk halal. Nah, ini fatwa ini adalah ketetapan hukum fikih ya. Yang menyampaikan fatwa itu bisa orang per orang, bisa juga lembaga. Kiai Fulan, ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan, boleh mengeluarkan fatwa. Ada orang bertanya tentang misalkan hukum
apa yang sedang dia hadapi, bagaimana hukum fikihnya, hukum syar'inya. Dia bertanya kepada Kiai Fulan, ajengan Fulan, atau Tuan Guru Fulan, itu boleh. Kemudian disampaikan fatwanya. Atau lembaga. Lembaga ini misalkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Bahsul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan seterusnya, itu boleh mengeluarkan fatwa lembaga. Nah, mustaftinya juga sama. Mustafti yang meminta fatwa, meminta penjelasan hukum fikihnya ini juga bisa orang per orang, bisa lembaga. Contoh lembaga, misalkan kemarin pada kejadian wabah COVID-19, kemudian ditemukan vaksinnya. Nah, ketika vaksin itu ingin diterapkan, disuntikan pada masyarakat, nah, kita di Indonesia, pemerintah itu, Kementerian Kesehatan dalam hal ini, dan badan yang menangani COVID saat itu meminta fatwa terlebih dahulu ke Majelis Ulama Indonesia terkait dengan vaksin COVID-19. Nah, kemudian MUI mengeluarkan fatwanya, boleh, dan seterusnya. Nah, ini contoh mustafti yang meminta fatwanya adalah lembaga tadi dari Kementerian Kesehatan misalkan. Nah, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, khusus fatwa produk hukum, nah ini fatwa produk halal maksud saya, khusus fatwa produk halal itu yang berwenang untuk mengeluarkan fatwanya hanya lembaga, tidak bisa perorangan. Tidak bisa misalkan perorangan Ustadz Fulan misalkan mengeluarkan fatwa terkait dengan fatwa produk halal. Itu tidak bisa. Tapi harus lembaga. Dan lembaganya pun hanya dua. Hanya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa BPJPH. Hanya dua lembaga ini yang berhak dan berwenang mengeluarkan fatwa produk halal. Yang pertama, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk fatwa produk halal skema reguler. Dan yang kedua, Komite Fatwa BPJPH untuk fatwa halal skema self-declare. Nah, ini hanya dua saja. Yang lainnya tidak berwenang untuk mengeluarkan fatwa produk halal. Adapun fatwa-fatwa yang lain, selain fatwa produk halal, itu boleh lembaga ormas keislaman ataupun bahkan perorangan para ulama. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kemudian dalil fatwa ini ya secara umum dalil para ulama ketika melakukan istinbatul ahkam syariah, mengambil kesimpulan hukum fikih, diantaranya adalah Al-Quran sebagai rujukan utama, kemudian hadis Nabi, kemudian ijma, konsensus para ulama, kemudian kias, dalil analog, dan beberapa dalil syar'i yang lainnya, seperti masalah mursalah, istihsan, istiqra, dan seterusnya. Kemudian contoh fatwa. Nah ini di akhir presentasi saya akan menyampaikan beberapa contoh fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Yang pertama, ini fatwa tentang penyembelihan hewan. Standar penyembelihan hewan. Nah, ini fatwa nomor 12 tahun 2009. Intinya begini, bahwa penyembelihan hewan itu dilakukan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Yang kedua, penyembelihan hewan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan dua pembuluh darah al-wadajain. Tiga hal ini harus terpotong dan tiga-tiganya ada pada leher binatang. Al-mari saluran makanan, al-hulqum saluran pernapasan, dan al-wadajain dua pembuluh darah. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan satu kali sayatan secara cepat. Nah, ini disayat secara cepat. Setelah itu memastikan adanya hayatun mustaqirroh, tanda-tanda hidup setelah disayat tadi, yaitu dengan adanya darah mengalir deras, atau adanya gerakan klepek-klepek ya, adanya klepek-klepek binatang yang sudah disayat tadi, atau ada mendengkur kalau kambing atau
sapi, kerbau, suara mendengkur. Nah, ini menunjukkan hayatun mustaqirroh, tanda-tanda hidup setelah hewan tadi disayat. Nah, dibiarkan sampai terdiam. Terdiam, tidak bergerak, tidak mendengkur, aliran darahnya sudah berhenti. Nah, ini menunjukkan bahwa binatang tadi matinya itu karena sembelihan. Nah, kalau semua tahapan ini diikuti, maka proses penyembelihannya dianggap sah dan dagingnya halal dikonsumsi. Kemudian standar alat penyembelihannya, alatnya apapun boleh, harus yang penting tajam. Apapun boleh, yang penting tajam, kecuali kuku, gigi atau taring dan tulang. Yang tidak boleh itu kuku, gigi atau taring dan tulang. Itu tidak boleh untuk penyembelihan. Selain itu boleh, yang penting tajam. Ada bambu misalkan, kulit bambu itu tajam, boleh untuk menyembelih. Ada kaca, misalkan kaca itu tajam, ya boleh untuk menyembelih. Asalkan bukan kuku, gigi, taring, dan tulang. Itu. Kemudian standar penyembelihnya harus beragama Islam dan sudah akil baligh dan memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Nah, itu ringkasan dari fatwa tentang penyembelihan hewan, fatwa nomor 12 tahun 2009. Kemudian berikutnya contoh fatwa tentang alkohol, Bapak Ibu. Nah, ini banyak sekali orang yang rancu dalam memahami alkohol dengan al-khamr. Nah, ini saya kira perlu dikelirkan di sini. Al-khamr itu adalah minuman yang memabukkan, terbuat dari apapun, dari perasan buah anggur, dari berbagai bahan baku yang lainnya. Pokoknya kalau minuman memabukkan, itu namanya al-khamr. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Adapun alkohol, sesuai dengan fatwa MUI, terbagi menjadi dua macam. Ada alkohol hasil samping industri khamr. Artinya alkoholnya ini didapat dari satu perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, ini namanya alkohol hasil samping industri khamr, hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kategori yang kedua adalah alkohol yang bukan hasil samping industri khamr. Alkohol yang didapat misalkan dari fermentasi secara alami dari buah-buahan, karena sejatinya buah-buahan yang matang itu yang mengandung alkohol. Nanas yang matang, durian yang matang, mangga yang matang itu semua ada kadar alkoholnya. Atau misalkan alkoholnya didapat dari satu perusahaan yang tidak memproduksi minuman yang memabukkan. Hanya memproduksi alkohol untuk kepentingan medis misalkan atau kepentingan industri yang lainnya. Nah, ini kategori dari alkohol bukan hasil samping industri khamr. Hukumnya secara syar'i, hukumnya suci. Dan kalau dikonsumsi ada batasannya. Kalau dikonsumsi berupa makanan maksimal 0,5%, dikonsumsi berupa minuman maksimal kurang dari 0,5%. Nah, itu terkait dengan fatwa alkohol. Kemudian fatwa mikroba. Ini fatwa nomor 1 tahun 2010. Karena sudah menjadi kebiasaan menggunakan mikroba dan produk mikrobial untuk produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Jadi, kesimpulannya begini. Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci, hukumnya halal, dimanfaatkan, dikonsumsi. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, nah nanti dilihat dulu. Apabila mikroba dapat dipisahkan dari media pertumbuhan yang najis tadi, maka setelah dipisahkan kemudian bisa disucikan dengan air. Setelah disucikan, maka mikroba tadi halal dimanfaatkan, halal dikonsumsi. Nah, tapi jika mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan,
dengan media pertumbuhannya yang najis, atau bisa dipisahkan tapi tidak bisa disucikan, maka mikroba tadi hukumnya haram dimanfaatkan, haram dikonsumsi. Kemudian mikroba yang tumbuh atau yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, hukumnya najis dan haram dimanfaatkan dikonsumsi. Nah, itu fatwa terkait dengan mikroba dan produk mikrobial. Kemudian fatwa terkait dengan daur ulang air, Bapak Ibu. Jadi air yang sudah digunakan, sudah mengalir di tempat yang kotor, itu bisa didaur ulang. Nah, bagaimana hukum secara fikih? Dalam fatwa MUI di sini dijelaskan bahwa hukum air daur ulang itu halal, boleh dimanfaatkan, halal dikonsumsi. Bahkan dalam fatwa ini dijelaskan bahwa cara untuk mendaur ulang itu ada tiga cara. Yang pertama, thoriqatun nashi dengan cara menguras. Yang kedua, thoriqatul mukatharo dengan cara memperbanyak volume. Dan yang ketiga, thoriqatut taghyir dengan cara merekayasa. Tiga-tiganya boleh digunakan dan hasil daur ulangnya halal dimanfaatkan, halal dikonsumsi. Yang pertama, thoriqatun nashi dengan cara menguras. Contohnya misalkan ada sumur ketiban eh, kotoran ketiban bangkai ayam, nah, kemudian airnya berubah warnanya, baunya, rasanya. Nah, ini berarti najis air sumur tadi. Najis, haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, bagaimana cara mendaur ulangnya agar kembali suci dan kembali halal dimanfaatkan, dikonsumsi? Nah, ini dengan cara daur ulangnya thoriqatun nashi dengan cara menguras. Jadi bangkai ayamnya diambil, dibuang, kemudian air sumurnya dikuras terlebih dahulu. Setelah dikuras, keluar lagi air baru. Nah, itu dianggap suci, halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Ini thoriqatun nashi dengan cara menguras. Yang kedua, thoriqatul mukatsaroh dengan cara memperbanyak volume air. Ini contohnya misalkan pada satu daerah yang tandus, kering, sulit mendapatkan air bersih. Sehingga penduduk masyarakat di situ untuk mendapatkan air bersih itu harus menempuh jarak yang jauh dan antri yang lama, yang panjang. Nah, misalkan satu ketika ada seseorang di situ yang sudah menampung air di banyak ember di rumahnya. Ada 15 ember, ada 12 ember di rumahnya. Hasil jerih payahnya ngambil air yang jauh dan antri tadi. Nah, satu ketika di antara embernya itu ada yang ketiban najis. Ketiban najis, maka dia bingung. Ini satu ember ini najis, ini kena najis. Mau dibuang, dia keinget mendapatkannya itu begitu susah payah, harus menempuh jarak jauh dan antri yang panjang. Mau dibiarkan tidak dibuang, ini kondisinya sudah terkena najis. Artinya secara fikih tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimanfaatkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, bisa saja dia daur ulang. Didaur ulang dengan metode al-mukatsaroh, memperbanyak volume air. Jadi satu ember yang terkena najis tadi, najisnya dibuang, kemudian airnya ini dicampur dengan ember-ember yang lainnya. Dijadikan satu dulu, sehingga volumenya menjadi banyak, misalkan 8-9 ember dicampur. Nah, ketika sudah tercampur menjadi banyak, maka hukumnya kembali suci. Nah, ketika hukumnya kembali suci, kembali halal dimanfaatkan, halal dikonsumsi. Nah, ini thoriqah al-mukatsaroh dengan memperbanyak volume air. Kemudian yang ketiga adalah metode taghyir. Thoriqatut taghyir dengan rekayasa. Ini yang terjadi uh, di kota-kota besar. Di kota-kota besar yang krisis air bersih, itu biasanya dengan rekayasa alat dan obat. Air yang sudah digunakan, sudah mengalir di selokan, warnanya sudah keruh, kemudian didaur ulang. Ada alatnya, ada obatnya. Hasilnya air jernih kembali, bahkan ketika di lab, dicek di laboratorium, itu sifatnya kembali seperti semula. Nah, ini secara fikih hukumnya boleh.
halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan, dengan syarat alat dan obatnya tadi tidak terbuat dari sesuatu yang najis. Alat dan obatnya tidak terbuat dari sesuatu yang najis. Nah, itu thariqat at-taghyir atau rekayasa. Dan itu boleh. Ini uh, fatwa tentang daur ulang air. Kemudian contoh yang terakhir, Bapak Ibu, itu fatwa tentang uh, kopi luwak. Kopi luwak ini adalah fatwa nomor 7 tahun 2010. Jadi biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak, masih dalam keadaan utuh, tidak hancur. Masih dalam keadaan utuh, tidak hancur. Nah, kemudian dibersihkan dengan air, dibilas sampai bersih, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi, kemudian diseduh menjadi minuman kopi dan dikonsumsi. Nah, yang seperti ini hukumnya halal dengan proses dan kondisi yang seperti tadi dijelaskan. Tapi kalau biji kopi yang dimakan binatang luwak tadi keluar bersama ampas kotoran binatang luwak itu sudah hancur, tidak utuh, maka tidak bisa diproses untuk menjadi bubuk kopi dan dikonsumsi. Nah, itu malah bukan kopi luwak ya. Itu namanya kopi kotoran binatang luwak. Yaitu najis dan haram dikonsumsi. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, ini sebagai presentasi dari diskusi kita pada tema tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit sampai pukul 12 dan kita nanti akan gunakan untuk diskusi. Silakan kalau Ibu Bapak ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan. Baik, waktu saya kembalikan kepada Ibu Rifa sebagai fasilitator dan moderator pada sesi kali ini. Baik, terima kasih Pak Yai Arwani. Alhamdulillah sudah menjelaskan secara detail. Dan ini waktunya para Bapak Ibu ya untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu bisa saya buka Assalamualaikum. pertanyaannya. Wah, oke, sudah raise hand nih. Ibu Wasilah dulu mungkin ya. Silakan Ya, Ibu Wasilatul Hasanah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, Oke. Ini eh, kasus yang ada di tempat saya itu kan ada orang non-Muslim ini, Pak. Non-Muslim tapi dia eh, menyembelih Baik. itu eh, dengan apa namanya membacakan kalimat thayyibah. Itu seperti apa? Hukumnya bisa sah apa enggak itu, Pak? Terus yang kedua, itu pengalaman saya juga dulu ada anak santri itu menyembelih menyembelih apa namanya ayam jago itu tapi apa namanya udah putus tapi bisa apa namanya jalan lari sampai apa namanya nggak sampai ngilang beberapa hari. Nah, habis itu muncul lagi tapi dia masih hidup. Terus itu ketika disembelih lagi itu bisa enggak Pak itu? Iya, Ya ada dua pertanyaan itu Pak. Iya terima kasih. baik. Ini langsung dijawab saja ya Bu Rifa. Pertanyaan tadi Bu dari Ibu Wasilah ya. ya Ada langsung dua jawab aja pertanyaan. sih, Pak. Iya, yang pertama tadi eh, hukum seorang non-Muslim menyembelih itu bagaimana? Jadi kalau mengacu pada fatwa MUI, syarat yang menyembelih binatang agar dagingnya halal dikonsumsi itu harus seorang Muslim, Bu. Karena nanti di situ harus membaca basmalah dan tentu ini kaitan dengan apa eh, prosedur ya, etika dan penyembelihan secara syar'i. Jadi kalau yang menyembelih non-muslim sekalipun membaca basmalah itu sembelihannya tidak sah. Tapi nanti berbeda dengan yang mengelola makanan ya Bapak Ibu. Kalau yang memasak, mengelola makanan, memproduksi makanan itu siapapun boleh. Baik muslim ataupun non-muslim. Boleh. Asalkan
betul-betul memperhatikan aspek kehalalan. Jadi mohon maaf, misalkan di dapur MBG ada karyawan-karyawan yang non-muslim ikut memproduksi makanan. Itu boleh, tidak masalah. Asal mengikuti eh, tata cara untuk produksi makanan yang sesuai dengan standar halal BPJPH ya. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau proses penyembelihan tadi sesuai dengan fatwa MUI yang boleh menyembelih hewan sembelihan untuk daging yang dikonsumsi adalah harus seorang muslim. Nah, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ada kejadian seekor ayam jago disembelih kok masih hidup. Bahkan ditemukan lagi masih hidup lagi. Nah, ini boleh disembelih lagi, Bu. Artinya itu menandakan itu belum tersembelih secara sempurna. Kalau memang masih hidup ya, kalau memang masih hidup, silakan boleh disembelih lagi sampai betul-betul sempurna. Dan itu dagingnya halal dikonsumsi. Ya, jadi intinya dalam proses penyembelihan itu pertama membaca basmalah. Yang kedua, 3 hal harus terpotong di leher binatang. Al-mari saluran makanan, al-hulkum saluran pernapasan, dan al-wadajen 2 pembuluh darah. Ini 3-tiganya harus potong. Setelah itu biarkan. Ada hayatun mustaqirroh, tanda-tanda hidup. Di antaranya darah mengalir deras, atau ada gerakan kelepek-kelepek ya, atau mendengkur, misalkan sapi atau kambing. Nah, itu menunjukkan hayatun mustaqirroh. Sampai terdiam. Terdiam, berhenti, tidak bergerak. Nah, ini menunjukkan matinya binatang tadi dari sembelian. Dan itu nanti dagingnya halal dikonsumsi. Iya. Itu jawabannya, Bu Wasilah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Wasila. Sekarang kita lanjut mungkin ke Pak Arifin. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hewan Warahmatullahi wabarakatuh. jeroannya, kalau di kita kan dimakan, Pak ya. Kalau di Arab atau di Timur Tengah itu kan jeroan dibuang ya. Nah, terutama di makanan jeroan itu nggak boleh diganti. Nah, ini sebenarnya hukumnya haram, mubah atau makruh ya, Pak. Sebenarnya kalau jeroan itu kan banyak kan di negara kita ini kan dimanfaatkan. Itu Ini, hukumnya mohon apa maaf, sih? suaranya apa, Pak? Tadi kurang jelas, mohon maaf, Pak. Ya, Agak eho suaranya. ya, Ya, Bapak. jeroan hewan, ya kan? Jeroan hewan itu kan kalau di kita itu kan sangat dimanfaatkan, dimakan gitu kalau di semua. Hewan apa, Pak? Mohon maaf. Hewan misalnya kerbau atau ayam atau apapun yang Oke. jeroannya Iya, itu kan kalau di kita kan dimakan, Pak. iya. Nah, di Timur Tengah kan enggak tuh. Nah itu hukumnya sebenarnya haram, mubah atau makruh bagaimana gitu. Oh, Nah, baik. kedua, yang kedua kalau hewan itu kepalanya putus itu masih termasuk halal, Pak ya. Katakanlah kita motong hewan tiba-tiba kepalanya putus. Jadi pada saat itu udah terpisah, itu udah termasuk halal atau haram, Pak. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih. Baik. Baik. Tadi Pak Arief ada 2 pertanyaan. Jadi ada yang pertama, beberapa hewan di kita dikonsumsi, seperti kerbau atau yang lainnya lah, yang halal dikonsumsi. Nah, di Timur Tengah tidak mengkonsumsi, kurang lebih seperti itu ya, Pak. Nah, ini kenapa? Apa karena haram atau apa? Jadi bukan, Pak. Itu halal, cuman ya memang karena kebiasaan di sana tidak terbiasa sering makan daging-daging tadi. Kalaupun ada, itu pasti ada di Timur Tengah, misalkan kiriman daging kerbau dari Indonesia atau dari negara-negara yang lainnya. Nah, cuman kebiasaan masyarakat di sana ya jarang mengkonsumsi misalkan daging bebek, daging unggas entok misalkan. Kalau di kita kan banyak orang makan ya. Nah, kalau di sana ya jarang karena memang tidak ada di sana. Artinya kalaupun ada ya sangat jarang. Nah, yang banyak ya di sana mungkin ayam sama kambing ya, sama sapi juga. Nah, tapi yang
tadi disebutkan oleh Pak Arief itu di Timur Tengah tidak mengkonsumsi itu bukan karena haram, tapi ya karena jarang, tidak menjadi kebiasaan adat istiadat di sana. Nah, dan kebetulan juga ternaknya atau hewan-hewannya itu jarang ditemukan di sana atau tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua tadi ketika menyembelih sampai putus kepalanya. Nah, ini tetap halal dikonsumsi, Pak. Tetap halal dikonsumsi asalkan ketika prosesnya itu membaca basmalah. Nah, tentu karena terpotong ya berarti tiga hal tadi ya sudah dipastikan putus. Saluran makanan, saluran pernafasan, dan dua pembuluh darah. Ya, itu jawabannya Pak Arif. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Pak Arifin atas pertanyaannya. Lanjut lagi ya Pak Yai, masih ada Silakan. Pak Denny. Ya, Pak Denny Arif Nugraha. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Waalaikumsalam. Pak Kiai. Saya Iya, juga dari silakan Cirebon, Pak. Pak. Oh, dari Cirebon. Tetangga Iya, saya nih kalau rumah berarti. di tengah tani, kalau dapurnya Iya. di Sumber, Pak. Oh ya, Pasar. alhamdulillah. Ya. Izin Silakan Pak Pak Deni. Kiai. Ya, saya bertanya perihal ayam yang pakannya itu dari bangkai, Pak. Iya, Kan sekarang lagi ini maggot juga ya, maggot kan dari belatung-belatung tuh, Pak. iya. Nah, itu izin hukumnya gimana ya? Karena mengkonsumsinya kan makanan dari yang tadi kan disampaikan kalau belatung tuh haram tuh apa ya? Saya lupa tuh. Iya, itu untuk manusia Termasuk haram haram. dikonsumsi. Betul. Itu kalau dikonsumsi sama ayam pedaging, nah itu hukumnya jadi tetap haram atau bisa berubah. Nah, yang pertama, yang kedua, kalau ayam yang bertaji tadi kan cakar yang tajam itu tidak boleh Iya, juga ya Pak ya? betul. Kan ada ayam tuh tajinya sangat tajam tuh Pak. Taruhlah ayam aduan atau apa. Iya, Itu hukumnya juga gimana kalau kita sembelih atau kita makan. Yang ketiga, kalau tadi kan dari buah-buahan, emang semuanya juga kalau matang itu ada alkoholnya ya. iya, Kalau dari ini, di sini kalau di Cirebon kan banyak tape tuh Pak. Tape ketan tuh. Kalau kelamaan iya, kan cairannya itu jadi fermentasi ya. iya. Kalau kita minum tuh Pak, gimana? Tuh untuk hukumnya juga. Mohon penjelasan Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak Deni ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ayam yang diberi pakan sesuatu yang najis, Ya. seperti maggot dan dari bangkai. Itu gimana dagingnya apa tetap halal dikonsumsi. Jadi, hewan ternak atau tumbuh-tumbuhan yang diberi pakan atau diberi pupuk yang najis, itu nanti ketika dipanen tetap halal dikonsumsi. Misalkan ayam diberi pakan dengan sesuatu yang najis. Ikan lele di kolam diberi pakan bangkai-bangkai. Nah, ini ketika dipanen, itu dagingnya tetap halal dikonsumsi. Nah, kalau pakan tumbuh-tumbuhan, misalkan ada sayur-sayuran, misalkan tumbuh-tumbuhan, kemudian di antara pupuknya itu pakai pupuk kandang, pakai kotoran kambing atau pakai kotoran sapi. Nah, itu ketika dipanen, sayurannya itu atau buah-buahnya itu tetap halal dikonsumsi. Nah, yang terpenting nanti proses pensuciannya saja. Proses pensucian yang betul-betul dibilas dengan air. Kalau lele itu dalam fatwa MUI sudah ada lele yang diberi pakan najis, bangkai, itu dalam fatwa MUI tetap halal. Ada saran ketika dipanen itu nanti dinetralisir terlebih dahulu, lelenya ditaruh di air yang jernih beberapa saat, kemudian setelah itu baru diproses untuk dibuat makanan misalkan. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, unggas yang bercakar tajam, betul. Itu dagingnya haram dikonsumsi.
Nah, gimana sekarang dengan ayam aduan? Ayam aduan yang ada apa ya, Tajinya. jaluknya istilahnya, ada tajiknya itu. Nah, ini kan binatangnya kan ayam, Pak. Binatangnya ayam dan secara lumrahnya itu ayam ya normal, tidak bercakar tajam seperti burung gagak atau burung elang ya. Nah, kalau ada ayam aduan ya tetap ia adalah seekor ayam dan halal dagingnya dikonsumsi. Nah, taji ini dalam arti taji yang tidak eh, lumrahnya ayam pada umumnya. Dan itu pun nama binatangnya atau kategorinya kan tetap dia seekor ayam. Nah, itu halal dagingnya tetap dikonsumsi dengan melalui proses penyembelihan secara syar'i terlebih dahulu. Kemudian buah, tadi tape ya Pak. Capek ya Pak, Tape capek. ya, benar. Tape ini kan mengandung alkohol betul. Jadi tape ini tetap halal Pak. Tape ini tetap halal dikonsumsi. Nah, orang kalau membuat tape, kemudian mengkonsumsi tape ini kan dia berupa kue, kue-kuean lah, kategori kue yang dikonsumsi. Nah, berbeda ketika ada orang membeli tape, kemudian dia tidak konsumsi, dia sengaja, dia dengan sengaja biarkan sampai 2-3 bulan berikutnya, setelah itu dia makan airnya saja. Nah, ini kan ada unsur lain ya, ada niatan Hmm. lain. Yang mana kalau tape atau sejenisnya ketika dibiarkan bertambah hari, bertambah lama, itu kadar alkoholnya semakin tinggi. Tinggi. Nah, itu kalau sudah seperti tadi ya, itu indikator ada tujuan yang melenceng. Nah, itu ya nanti akan menjadi haram. Tapi kalau dia membeli tape kemudian mengkonsumsi niat, ya betul-betul memang kue, tapi ini kan kue, makanan, bukan bukan minuman yang memabukkan ya. Nah, itu ya tetap halal dikonsumsi, Pak. Ya, itu jawabannya, Pak. Jadi, Ya, terima kasih Pak Kiai atas ya sama-sama. ya. Baik, terima kasih Pak Denny. Kita lanjut ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Oke, Pak Bambang. Hmm. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Pak, saya mau bertanya perihal secara umumnya. Ini adalah perihal kebersihan. Sering kita Iya, dapati di lapangan ya, penyembelihannya sudah bersertifikat halal di rumah pemotongan hewan. Contohnya sapi. Setelah itu didistribusi ke pasar-pasar. Setelah di pasar dipotong kecil-kecil. iya, Nah, setelah itu dalam proses pemotongan itu tempatnya itu terkadang kita lihat sendiri di pasar kita iya, itu jorok sekali Pak. Ditaruh di lantai, terkadang wadahnya juga sudah lama nggak dicuci dan sebagainya. Jadi ketika kita mau beli itu rasanya agak ragu. Dan ini iya. masih banyak di lingkungan kita, terutama pasar-pasar daerah ya, bukan pasar Iya. modern. Nah, ini gimana Pak? Sudah halal, tapi pengelolaan penanganannya tidak bersih, kan bisa menjadi haram lagi enggak Pak? Walaupun nanti proses masaknya dicuci. Padahal bakteri itu dalam proses begitu ya mungkin menular dan sebagainya. Kira-kira itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Bambang, pertanyaan jadi terkait proses penjualan daging yang awalnya disembelih oleh RPH yang sudah bersertifikat halal, kemudian tahap berikutnya dipotong-potong di pasar yang tempatnya itu ya tidak steril, artinya kotor. Nah, ini bagaimana? Jadi kalau dari status daging yang tadi Bapak jelaskan itu halal karena telah melalui proses penyembelihan secara syar'i. Adapun fenomena yang terjadi di pasar ketika proses pemotongan daging, kemudian tempatnya yang kotor dan tidak steril, nah ini nanti bisa disucikan sebelum dimasak, disucikan dengan air sampai bersih, dibilas dengan air. Nah, secara fikih seperti itu. Dibilas dengan air sampai bersih, baru kemudian diproses masak. Kecuali, ini Pak, kecuali ada
penelitian dan penetapan status berbahaya oleh pihak yang berwenang, misalkan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, setelah diteliti, kemudian BPOM memutuskan, misalkan daging yang proses seperti tadi dicincang di lantai yang tidak steril, kotor apa, kemudian statusnya berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Nah, maka secara fikih, secara syar'i, hukumnya pun berubah menjadi haram. Haramnya ini karena madorotnya tadi, Pak. Karena membahayakan atas dasar rekomendasi penetapan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, misalkan. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada rekomendasi membahayakan dari pihak yang berwenang, ya apa yang dijelaskan oleh Pak Bambang tadi, prosedur dari penyembelihan yang halal kemudian di pasar tadi, itu semuanya halal dikonsumsi, cuman ya karena itu najis bercampur dengan darah-darah yang mungkin juga najis-najis yang lain, maka harus disucikan terlebih dahulu sebelum proses pemasakan. Ya. Itu jawabannya Pak Bambang. Oke, terima kasih. Jelas Pak Ya, Ustadz. sama-sama. Ya, baik. Selanjutnya bisa ke Pak Musa. Tadi mana ya Pak Musa ya? Ya, Tadi, ya, apakah ada Pak Musa? Tadi iya, raise hand. iya, iya, benar, benar. Oh iya. Saya dari Madura. Mau tanya, sebagian Silakan. itu kan ganja, barusan disinggung oleh Pak Kiai tentang ganja. Tapi Ya, di satu dua daerah, justru ketika makan kasih daun ganja. Soalnya waktu itu saya pernah tahu sendiri, tapi eh, mau dikasih campuran itu apa enggak seperti itu. Bagaimana prosesnya itu, Pak, seperti itu. Soalnya itu kan di baru makan seperti itu. Itu yang saya tanyakan. iya. Jadi begini Pak Musa, ganja ini kan sesuatu yang jika dikonsumsi itu memabukkan, artinya Iya merusak benar. fungsi akal. Nah, Iya, secara fikih itu hukumnya haram dikonsumsi. Ini termasuk muskirat, sesuatu yang memabukkan. Nah, kalau misalkan tadi eh, digunakan sebagai bumbu ya, digunakan sebagai bumbu. Nah, ini kalau di daerah yang memang sudah menjadi tradisi adat bahwa di situ ketika masak itu ada campuran daun ganjanya sedikit dengan kadar yang sedikit dan memang sudah menjadi tradisi turun-temurun di situ dan bahkan tidak menimbulkan eh, apa mabuk ya rasa mabuk. Nah, itu ya tidak masalah dengan catatan ya sudah turun-temurun di situ menjadi tradisi. iya benar. Saya dengar ada di satu daerah di Aceh misalkan ada Iya kebiasaan betulan. kalau masak I- itu ada campuran daun ganjanya. Ini Iya, wallahu alam benar atau tidaknya. Nah, kalau seperti itu ya tidak apa-apa, tetap halal. Tapi kalau iya, misalkan ditularkan ke daerah yang lain yang tidak ada tradisi, nah ini yang nanti toleransinya itu tidak ada. Artinya ya ganja ini sesuatu yang memabukkan, yang kategori muskir ya jadi haram dikonsumsi. Ya, seperti itu Pak Musa jawabannya. iya, iya, mohon maaf Pak Kiai. Soalnya kan saya sendiri pernah ke Aceh. Ya mohon maaf mungkin ada yang dari Aceh. Mohon maaf bukannya apa ya. Cuman kan kalau di daerah kami itu kan memang tidak mudah. Cuman di sana itu yang saya menjadi bingung itu ditarik apa di apa oleh pedagangnya itu mau dicampuran apa enggak seperti itu. Saya juga bingung seperti itu. Maksudnya kan kalau secara pengetahuan saya itu kan tidak mudah. Mohon maaf bagi ya kalau ada yang dari Aceh, mohon maaf. Bukan bukan sengaja untuk anu ini seperti itu. Itu Pak Kiai. Yang saya bingungkan itu. Iya, ya itu tadi jawabannya Pak Musa. Silakan Bu Baik. Rifa. Terima kasih Pak Musa atas pertanyaannya. Langsung tadi ada Pak Bagus. Tadi saya lihat ada raise hand ya.
Eh, Terima kasih ya, Bu. Saya tadi Oke. right hand, tapi pertanyaan saya hampir sama dengan Pak Bambang itu tadi sebelumnya. Jadi saya rasa cukup jawaban dari Pak Kiai tadi untuk pemahamannya. Terima Ah, kasih. begitu. Nggih. Oke, siap-siap. Mungkin langsung ke Pak Prayitno. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Prayitno. wabarakatuh. Ya, mohon maaf, mau tanya. Kalau dalam tadi dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa eh, salah satunya adalah darah ya, darah yang diharamkan untuk dimakan atau dikonsumsi. Tapi pada kenyataannya bahwa kalau kita itu menyembelih ayam, di dalamnya itu kan biasanya kalau kita masak itu masih ada campuran darahnya ya, Pak Kiai di dalam dalam Ya. badannya itu. Nah, apakah darah yang di dalam apa tubuh yang di apa ayam itu termasuk dalam kategori kategori darah atau yang di dalam itu kayak apa namanya kayak masih ada sisa-sisa darah termasuk jantung itu. Apakah itu masih masih termasuk kategori haram, Pak Kiai? Baik, Pak Prayitno ya. Tadi terkait dengan darah, betul dalam surat Al-Baqarah tadi ada penegasan di antara yang diharamkan itu adalah darah. Darah, nanah itu haram dikonsumsi. Nah, sekarang bagaimana pada fenomena daging ayam misalkan yang disembelih kemudian dimasak, ternyata masih Ah, ada darahnya gitu. Ya. Jadi begini, ketika seseorang ingin memasak dan tentunya hasil masakannya ingin dikonsumsi, itu harus melalui tahap pensucian terlebih dahulu bahan-bahan yang najis, yang terkena najis. Misalkan daging ayam ini kan ada darahnya. Nah, itu proses awalnya itu harus dibilas dengan air secara maksimal dulu, Pak. Dibilas dengan air secara maksimal, setelah itu dimasak. Nah, ketika dimasak kemudian matang, sudah siap disajikan, ternyata masih ada sisa darah di situ, maka ini hukumnya ma'fun anhu, dimaafkan. Jadi ini sudah melalui proses pensucian secara maksimal. Tapi ternyata setelah masak, sudah siap disajikan, masih ada sisa darah misalkan di situ. Nah, ini kategorinya adalah ma'fun anhu, dimaafkan, tetap halal dikonsumsi. Masakannya tetap halal dikonsumsi. Iya, itu jawabannya Pak Prayitno. Baik, Pak. oke. Makasih. Karena kan Ya, apa terima namanya kasih. lebih seneng dan itu apa namanya beda membedakan darah yang sudah kalau sudah membeku kan dia warnanya udah berbeda dan ini. Betul, Ya, ada ya, perubahan ya, sudah ada ya. perubahan. Baik, makasih. Ya, Iya, terima sama-sama. kasih untuk tadi Pak Prayitno ya. Ada lagi satu lagi Pak dari Bu Ambar Wulan. Silakan Bu Ambar. Silakan. Tadi Bu Ambar bertanya ya, apakah masih ada di Zoom? Ya masih, ya masih. Oke, akan melanjutkan pertanyaannya. Tadi sudah terjawab sama kayak pertanyaannya Pak Budi tadi itu. Begitu, ya terima kasih. Baik, nggak apa-apa. Mungkin satu lagi Pak Yai di Silakan. chat ya dari Teku Rustam Firdaus menyatakan oh ya sebentar. Pak Yai tadi Bapak mengatakan kalau misalnya ayam belum mati terus disembelih sementara syarat dalam penyembelihannya pisaunya tidak boleh diangkat sebelum selesai itu bagaimana ya Pak Yai? Iya, ini Pak Firdaus. Jadi proses penyembelihan itu pokoknya begini ya, Bapak Ibu para peserta. Pertama, alat untuk menyembelih itu apapun yang penting tajam dan bukan berupa kuku, gigi, taring, dan tulang. Kemudian yang kedua, proses penyembelihannya harus tadi pertama membaca basmalah. Kemudian memotong 3 hal dalam
yang ada di leher binatang, saluran makanan, saluran pernapasan, dan 2 pembuluh darah, disayat secara cepat, sekali sayatan. Setelah itu dibiarkan darah mengalir deras atau gerakan-gerakan hewan sampai terdiam. Kalau sudah terdiam, maka sudah mati karena sembelihan dan itu sah dan dagingnya halal dikonsumsi. Nah, kalau proses seperti ini, maka dianggap penyembelihannya itu sah secara syar'i dan dagingnya halal dikonsumsi. Iya, itu Pak Firdaus jawabannya. Oke, ya, terima kasih. Baik, mungkin untuk Ibu Erni, maaf Ibu Erni ini waktunya sudah pas jam 12. Jadi mungkin nanti Bu Erni boleh chat ke saya atau mungkin nanti ke Bu Ayi MOT. Pertanyaannya apa? Akan saya tulis sebagai keaktifan ya Bu. Siapa tadi? Oke. Ya. Bu Yeni ya? Oke. Ya, terus nanti juga ada Pak Wahyu Suwaidi ya. Tadi sudah saya tulis juga. Insya Allah sebagai sebagai keaktifannya saya akan tulis kalau memang nanti pertanyaannya kirim saja ke saya atau ke Bu Ayi ya Pak ya. Baik Bapak Ibu semuanya sudah pas jam 12. Rasanya kita sudah mengakhiri eh, narasumber kedua ini. Mohon maaf Pak Yai, kita sudah selesai dan mohon Baik, untuk semua peserta bisa give applause dulu, bisa kasih react tepuk tangan di Zoom. Terima kasih Pak Yai atas ilmunya, baik atas sama-sama. informasinya. Oke, Baik, saya ya. izin Bu Rifa, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.